Keberadaan vaksin Nusantara kembali menjadi sorotan. Hal itu lantaran vaksin Nusantara disebut tetap melanjutkan uji klinis fase kedua. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin untuk melakukan uji klinis. Rabu kemarin mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ikut menyumbangkan darahnya untuk diproses menjadi vaksin Nusantara oleh tim peneliti di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan kami juga sebelumnya sudah mewawancarai Gatot Nurmantio terkait polemik uji klinis vaksin Nusantara ini. Berikut wawancaranya. Ya, alih-alih menerima dukungan publik, uji klinis vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan beberapa keganjilan tak merestui uji klinis dilanjutkan ke fase 2. Sekalipun begitu, kemarin puluhan anggota DPR diambil sampel darahnya mengikuti uji klinis fase kedua. Malam ini sudah bergabung bersama saya salah satu relawan uji klinis vaksin Nusantara yang kemarin juga diambil darahnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, bergabung secara virtual. Pak Gatot, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bapak. Terima kasih sekali atas waktu Anda. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Gatot, menarik sekali ketika kemarin Anda menjadi relawan ya vaksin Nusantara. Kita sudah melihat bagaimana Anda mengatakan ini sebuah panggilan ya untuk negeri. Anda tinggal di sini, Anda minum di sini, Anda makan di sini. Bagaimana, mengapa tidak untuk menjadi relawan? Tapi pertama kali Anda mendengar soal ini dari siapa, Pak? Kapan persisnya Anda dihubungi? Panjang ceritanya, Putri. Jadi, sedikit kita ke belakang. Saat pensi Dr. Dudia yang dilaksanakan di Istana Presiden, saya bicara tentang masalah waspada terhadap perang biologi yang bisa merupakan negara dan pandemik. Itu pada tanggal 27 Oktober 2017. Oke. Mundur lagi bahwa saya mengatakan relawan yang telah lumpuh SARS ya, dari. Nah, di Hong Kong itu sangat unik. Jadi ada sekitar 200 ribuan kalau saya tidak salah. Tidak ada satupun yang terkena. Oke. Nah, dari sinilah maka kita bicara dengan dokter perawat bahwa ini harus kita waspadai. Sehingga tahun 2015-14 mulai dibangun, kita sudah dibilang dan secure itu. Oke. Itu saya kasar. Inilah sebenarnya yang diadakan penelitian ya pada saat puncaknya terjadi COVID, ini sudah dilakukan, tinggal pematangan saja. Nah, kalau ini akan diuji klinis, sayalah yang pertama kali, karena saya sudah yakin betul. Di samping itu saya katakan tadi kan, buat terbang TV, kan minum seperti daging TV dan jiwa keprajuritan di bumi pertiwi, sudah seharusnya lah kami mendedikasikan jiwa raga kami mulai sebuah peluang yang ada itu. Oke. Pak Gatot, Anda dijelaskan prosedurnya? Ya. Anda sempat dijelaskan prosedurnya pada saat itu oleh Dr. Terawan? Ya, saya tahun 2015. Ikuti terus prosedurnya segala macamnya sudah. Memang ini di Indonesia itu wajar. Oke. Bahkan ingat Dr. Terawan pertama kali madang DSA tentang kan berbondong-bondong orang. Oke. Berarti di awal Anda juga sudah mengetahui bahwa iVita ini fokusnya adalah atau prosedur pembuatan vaksin ini sesuai dengan terapi kanker. Anda juga mengetahuinya berarti? Karena itu menjadi core dari iVita. Itu dendritik. Dendritik. Oke. Mengapa kemudian Anda tertarik maksudnya, Pak Gatot? Bahwa kemudian Anda bersepakat dengan Dr. Terawan bahwa baiklah ini harus dikembangkan di Indonesia? Begini, saya ini kan Panglima TNI pada saat itu, terus ke pensiun juga. Jadi kalau namanya perang biologi, itu tujuannya sekarang, semua perang sekarang tujuannya itu dulu.
Nah, perang biologi ini kita harus punya pertahanan sendiri. Pertahanan sendiri kita siapkan. Ada di masing-masing itu dengan cara vaksin. Jangan kita vaksin keluar. Ini yang paling hakiki. Karena kalau kita tidak siap dengan ini, maka sangat berbahaya. Di akhir ini, saya justru ngomong sama dokter perawat. Dia kan mengatakan bahwa mencintai produk-produk dalam negeri, produk Indonesia. Ya seharusnya kita bersama-sama dukung ini gitu. Karena ini adalah produksi yang diambil dari daerah sendiri. Oke, ini memang diambil dari darah sendiri, kemudian diproduksi personalized vaccine gitu istilahnya ya Pak. Tapi bagaimanapun growth factornya masih dari Sanofi Amerika, kemudian antigen SARS-CoV-19 2-nya itu spike proteinnya masih juga produksi Amerika Serikat. Jadi begini Mbak, kalau saya seorang dokter, gunakan pipet dari luar tidak boleh. Karena yang paling penting adalah yang penting adalah satu ini adalah vaksin Nusantara. Kita diproduksi harus punyanya Indonesia. Yang paling penting. Yang kedua yang paling penting adalah harganya harus lebih murah harusnya. Dibandingkan vaksin-vaksin yang ada sekarang ini. Buatan dalam negeri. Terus apa kurangnya coba? Maka kita mempermasalahkan seperti itu. Kalau ilmu pengetahuan tidak ada masalah. Tapi kalau produk, inilah yang harus dipahami sama produk itu pasti produk Indonesia. Nah, itu pasti Nusantara. Kita sama berpikiran jernih, ada anak bangsa, putra bangsa yang terbaik. Ini sedang berusaha untuk membuat pertahanan. Tapi perang ini dengan kalau kita bisa bikin ban, tapi kalau orang lain bisa bikin lebih efisien, kenapa nggak kita ambil? Oke. Pak Gatot, sebelum kemudian Anda lolos menjadi relawan, apa saja sih Pak yang disyaratkan? Apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa yang jelas tensi, panas, kemudian diwawancari saya penyakit apa yang saya miliki. Penyakit dan sebagainya. Itu diperiksa semuanya. Kebetulan saya juga habis general check up, jadi datanya sudah lengkap. Kemudian apakah ada permintaan khusus misalnya setelah diambil darahnya Anda harus menjaga bagaimana hingga 7 hari ke depan? 7 hari ke depan hari Kamis berarti ya, Anda baru disuntik vaksin yang personalized sesuai dengan dendritik yang ditemukan di darah Anda? Tidak ada. Pak Gatot, tapi Anda pasti mengikuti juga polemik yang terjadi di luar. Saya yakin Anda mengetahui perkembangannya seperti apa. BPOM kemudian juga sudah mengatakan semestinya diminta untuk melakukan uji praklinis malah diulang dari awal lagi semuanya sesuai dengan kaedah ilmiah yang dipercayai oleh BPOM. Pendapat Anda soal ini bagaimana Pak Gatot? Tanyakan saja sama, kalau saya sih, ini sudah berjalan lama. Ya kita untuk bangsa refleksi apapun juga sama-sama kita dukung yang finalnya saja, bukan saya saja, saya anak saya ikut. Dan tidak ada paksaan kembangan. Apakah Anda juga memperhatikan ada kejadian yang tidak diinginkan yang dialami oleh mereka yang diuji yang menjadi relawan vaksin ini di fase 1? 71% dari 28, 20 yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan itu. Mulai dari nyeri, demam, pilek, dan lain sebagainya. Sampai saya pikir kalau yang namanya vaksin saja, panas, ya biasa. Kecuali kalau ada yang meninggal, itu lain ceritanya. Itu satu proses yang biasa namanya uji klinik tingkat 1. Maksud saya itu begini, ini adalah produk dalam negeri. Ya. Ada komponen dari luar negeri, oke lah, tetapi dunia ketahui bahwa produksi adalah produksi buatan Indonesia. Diinisiatif oleh Food Baik Indonesia. Sesuai dengan keinginan
kita benar-benar mencintai Indonesia. Apalagi mari kita sama-sama dukung, kita lihat finalnya. Saya pun melaksanakan ini, saya tahu ada risiko, tetapi saya sudah menghitung risikonya. Kalau tidak mulai demikian, siapa lagi yang berani? Kita berterima kasih ada DPR berani, kemudian Pak Agam, ya bersama-sama, karena dia punya keyakinan dan punya dedikasi yang tinggi seperti saya ini, sampai semuanya rakyat Indonesia. Ya Pak Gatot, mengutip pernyataan Anda tadi, Anda mengatakan bahwa yang penting kita lihat hasilnya bagaimana, dan Anda mengatakan ini langkah kalau tidak ada yang berani melakukan, siapa yang akan melakukan gitu ya Pak. Saya ingin konfirmasi lagi, apakah artinya bagaimanapun BPOM sudah mengatakan prosesnya di sini ada beberapa proses yang belum memenuhi syarat, mulai dari data penelitian yang berubah-ubah, kemudian tidak memenuhi standar good manufacturing practice dan lain sebagainya. Anda juga memberikan concern untuk itu atau Anda lihat yang penting hasilnya saja, Pak? Tentu supaya berdasarkan proses. Saya tidak melihat prosesnya itu bagaimana. Ya itu saya tanyakan, mungkin yang berhak menjawab adalah Dr. Terawan sendiri. Tetapi saya yang mengikuti perkembangan sejak tahun 2015. Saya mempunyai keyakinan ini adalah jalan dapat dikatakan jalan pintas yang sudah direncanakan sejak awal untuk bangsa Indonesia, untuk menghadapi perang biologi. Menurut saya ini ya, sama yang sekarang ini sedang melanda kita semuanya ini gitu loh. Jadi dilakukan oleh anak bangsa dan untuk bangsa kita sendiri. Mengapa tidak mari sama-sama mendalami sama-sama, datang ke laboratorium, para ahli virus dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita akan melaksanakan produk, ya produk ini kan produk yang harus dirahasiakan sehingga tidak mudah disabotase atau ditiru dan sebagainya. Gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang kita harus bisa memahami gitu. Oke, Pak Gatot, tapi bagaimanapun kan ini sekarang semuanya sama-sama jalan. Jadi BPOM tetap kukuh dengan keputusannya bahwa meminta tim vaksin Nusantara untuk memulai semuanya dari awal, bahkan dimulai dari uji praklinis. Sedangkan tim vaksin Nusantara merasa tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang salah, dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini tidak akan ketemu kalau misalnya semua masing-masing meyakini hal yang seperti ini, karena jika uji klinisnya kemudian tetap dilanjutkan dan tetap tidak diloloskan oleh BPOM, tidak bisa diproduksi massal, sama saja. Artinya tidak tercapai juga keinginan untuk memproduksi vaksin karya anak bangsa, mengutip pernyataan Anda tadi. Saya yakin produksi tetap dilakukan, kemudian orang yang punya keyakinan akan menggunakan itu, ya, seperti yang dilakukan. Pengalaman ini sama saya mengikuti juga proses Dr. Terawan tentang DSA. Sama tentang di mana-mana. Tapi sekarang tuh sudah berjalan dan nggak ada masalah. Gitu. Tinggal nanti kalau ada kejadian-kejadian yang menyebabkan hal ini, kan tinggal diproses saja. Diproses bagaimana, Pak? Ya proses secara hukum saja kalau ada hal-hal kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau saya sudah bertanda tangan, saya tidak akan memprotes, tidak akan apa-apa dalam uji ini. Ada pernyataan tertulis ya, Pak, ya berarti ya? Seperti ini, saya tidak bertanggung jawab di bidang proses pembuatan vaksin. Saya hanya sebagai volunteer untuk ikut uji klinik tingkat 2. Begitu loh. Ya. Jadi hal polemik ini jangan tanyakan kepada saya. Saya hanya mengikuti sejak tahun 2015 dan saya tidak mau mengatakan itu ide saya, bukanlah. Tapi itu ide bersama untuk siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Nah dalam zaman sekarang ini, situasi yang sekarang ini, sulit negara itu berbuat baik. Sulit. Jadi seandainya memang benar-benar, ya adakan penelitiannya sama-sama aja, adakan penelitian. Gitu. Jadi, dan itu menurut Anda bisa jadi solusi ya? Jadi terbuka saja penelitian sama-sama gitu, itu akan lebih baik gitu ya Pak ya, menurut Anda ya Pak Gatot? Iya, jangan berkomentar dulu, siapa. Jadi ikutilah, lihat gimana prosedurnya, yang ahlinya benar-benar. Ini kan semuanya, gini loh Putri, ini kan semuanya dibuat oleh bangsa yang terbaik di bidang medis, kemudian mantan menteri, kemudian Letnan Jenderal Purnawirawan, tujuannya untuk
lindungi seluruh anak bangsa. Mengapa riba seperti ini gitu loh. Dan saya bilang kalau harganya mahal itu berarti kamu bisnis. Tidak. Harganya pasti di bawah. Kita buat dalam negeri kok nggak ada transportasi dan sebagainya. Dan ini menggunakan pertahanan yang pada tubuh kita masing-masing, tidak secara general, spesifik, ini. Kurang apa begitu kan? Oke. Pak Gatot, terakhir pertanyaan saya, Pak Gatot, sebenarnya apa yang membuat Anda percaya dengan vaksin Nusantara ini, Pak? Sekali lagi bahwa tentang spesifik ini sudah dimulai sejak tahun akhir 2014 dan 2015. Pada saat itu saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan berlatar belakang dengan kejadian SARS di Hong Kong. Nah, kemudian ini sudah lama berlangsung, berjalan, dan saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah dengan niat yang terbaik hanya untuk bangsa dan negara. Maka diperlukan orang-orang yang mau melaksanakan uji klinis vaksin Nusantara. Dengan resiko apapun juga. Demi bangsa dan negara, saya harus mau, dan istri anak saya juga, tentu saya juga mau, dan apapun juga saya siap. Kalau tidak begini, kapan bangsa ini akan maju? Kapan bangsa ini akan mandiri? Kapan kita punya pertahanan sendiri? Oke. Jadi apa yang membuat Anda percaya, Pak Gatot? Apakah metodenya? Apakah karena ini kerabat Anda yang memperkenalkan gagasan ini sebelumnya? Bukan karena kekerabatan. Karena metodenya. Sangat aman. Soalnya metodenya sangat aman dan sudah dilakukan dalam bentuk lain untuk kanker. Sehingga saya yakin kemudian yang mengepalai penelitian ini juga orang yang sangat saya yakini dalam ilmu pengetahuannya di bidang medis. Sehingga dengan demikian saya yakin dan saya juga yakin karena saya lihat ketulusan dokter Terawan bukan dipengaruhi apapun juga. Kalau materi sudah final. Tapi karena kecintaan yang berlebih terhadap bangsa ini dan terhadap profesinya. Baik, Pak Gatot Nurmantio, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Vaksin kemudian akan disuntikan kepada Anda hari Kamis, betul Pak? Ya, betul. Baik, Bapak jaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Badan POM menilai vaksin Nusantara dengan metode dendritik masih jauh dari standar dan belum memenuhi indikator pembuktian konsep juga clinical practices. Namun Badan Vaksin Nusantara mulai disuntikan ke sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI. Buatan dalam negeri, inilah salah satu alasan sejumlah anggota DPR RI Komisi 9 bersedia mengikuti proses vaksinasi dengan vaksin Nusantara. Sejak Rabu pagi, sekurangnya 10 anggota DPR RI Komisi 9 datang untuk menjalani proses vaksinasi di RSPAD Gatot Subroto. Meski mendapatkan pro kontra dan belum mengantongi izin resmi dari Badan POM, namun vaksin Nusantara diyakini telah layak pakai, baik oleh peneliti dan sejumlah anggota DPR. India lagi embargo vaksin, kita nih jumlah vaksin kurang. Kami sudah cek, ini dari target itu baru 20% plus minus. Karena memang target vaksinasi kita memang susah bergerak karena vaksinnya terbatas. Kualitas vaksin juga. Kemarin Cina sendiri yang mengatakan efikasi Sinovac-nya rendah memang. Itu yang ngomong yang punya produk loh, bukan kita nih. Yang ngomong itu yang punya produk memang efikasi dia rendah. Dia lagi mau teliti lagi lebih lanjut. AstraZeneca keamanannya yang kemudian pro kontra di luar negeri. Jadi yang kita dapatkan vaksin ini juga nih dengan berbagai macam juga problem kayak tadi. Jumlahnya terbatas, yang satu efikasinya rendah, yang satu keamanannya rendah. Nah, mumpung ada produk seperti ini, kita dukung dalam negeri pula. Badan POM juga prinsipnya tidak ada penolakan, cuma minta perbaikan, karena memang ini berpotensi untuk dipakai. Prinsipnya Komisi 9 mendorong, pimpinan DPR RI mendorong. Proses vaksinasi vaksin Nusantara ini juga diklaim lebih baik daripada vaksin impor, karena akan menyesuaikan dengan sel tubuh setiap penerima vaksin. Ini kenapa diambil darah pada hari ini untuk diproses menjadi vaksin?
Vaksin-vaksin lain tidak ada yang seperti ini. Jadi ini bedanya. Karena apa? Karena vaksin ini dibuat dan diambil dari sel tubuh kita sendiri. Nah, dia sudah tahu dan sudah kenal. Tidak perlu memproses lagi, mengenali virus itu dulu, terus kemudian membentuk imunitas seluler. Tetapi vaksin ini menyediakan imunitas seluler untuk tubuh kita. Sementara pengembangan vaksin Nusantara dengan metode dendritrik ini dinilai Kepala Badan POM, Penny Lukito, masih jauh dari standar yang diharapkan. Hingga saat ini, BPOM pun belum mengeluarkan izin persetujuan pelaksanaan uji klinik fase 2 untuk vaksin Nusantara. Dalam pelaksanaan uji klinik fase 1 dari vaksin dendritrik, ya, dan itu sudah disampaikan pada tim peneliti, tentunya untuk komitmen adanya correction action, preventive action yang sudah harusnya diberikan dari awal tapi selalu diabaikan, tetap tidak bisa, akhirnya nanti kembali lagi ke belakang gitu ya. Jadi memang dalam tahapan sekarang berbagai aspek yang dikatakan tadi, good clinical trial, GMP-nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi, bahkan proof of concept-nya juga belum. Jadi dan hasil uji kliniknya tersebut juga dikaitkan dengan keamanan, efektivitas kaitan dengan kemampuan potensi imunogenisitasnya meningkatkan antibodi juga belum meyakinkan. Vaksin Nusantara merupakan vaksin buatan dalam negeri besutan Terawan Agus Putranto. Penelitiannya dikembangkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Meski belum mendapatkan izin resmi Badan POM, vaksin ini justru mendapatkan restu dari sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI. Yogi Tujuliarto, Dwi Prasetyo, Jakarta. Meski tidak mendapat lampu hijau dari BPOM, uji klinis vaksin Nusantara masih berlanjut. Belakangan, sejumlah tokoh dan juga anggota DPR bersedia untuk ikut serta dalam uji klinis yang berlangsung kemarin di RSPAD. Mengapa kemudian vaksin Nusantara menuai kontroversi? Untuk mengulasnya malam ini sudah bergabung bersama kami epidemiolog UI, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Pak Pandu, berbicara mengenai vaksin Nusantara, kita sedikit flashback untuk memberikan pencerahan, Pak Pandu. Vaksin ini menggunakan sel dendritik. Bagaimana metode ini menurut Anda? Metode ini sebenarnya sudah lama digunakan dan dikembangkan untuk terapi kanker. Jadi semacam imunoterapi. Jadi orang yang dengan kanker itu biasanya fungsi imunnya sangat rendah sehingga perlu dibuatkan cara strategi dengan sel dendritik ini. Ya, terus masih dikembangkan, fasenya masih fase riset. Sampai sekarang pun masih fase riset. Ya, jadi tapi hasilnya juga ada yang mengembirakan, ada yang tidak mengembirakan. Jadi belum pernah terbukti walaupun untuk terapi kanker bahwa sel dendritik ini akan betul-betul bermanfaat. Dan kemudian dikembangkan dengan ide untuk COVID gitu ya. Jadi sebenarnya tidak pas sekali ya. Pertama tadi kan kalau dengan tumor kanker itu kan memang sangat spesifik individual ya. Kanker tiap orang beda-beda, jenisnya juga beda-beda, stagingnya juga beda-beda. Dan kalau untuk populasi yang begitu besar terkena pandemi itu kemudian nanti dikenalkan juga diambil darahnya setiap orang ya kan, kemudian dikenalkan dengan antigen virus ya kan, dan antigen virusnya juga antigen virus yang mana ini kan, virus juga bermacam-macam mutasinya. Nah ini menurut saya menjadi tidak praktis. Manfaat ya kan, dalam pengertian bahwa imunitasnya reaksi respon dari tubuh hewan misalnya seperti apa. Karena untuk mengatasi infeksi virus corona ini kita butuh dua-duanya, ada dua fungsi imun yaitu imun seluler dan imun humoral ya kan. Tetapi pada kanker cukup dengan imun seluler, dan memang untuk dendritik ini lebih memperkuat imun selulernya dibandingkan dengan imun humoral. Jadi secara logika konsep pun tidak bisa diterima kalau ini dipakai untuk terapi atau terapi vaksin ya, yang disebut terapi vaksin untuk mencegah supaya orang tidak menjadi sakit berat atau tidak mengalami kematian
dengan adanya vaksin ini. Ya, jadi ini yang menurut saya dari segi konsep masih lemah. Kemudian dicoba juga dipaksakan untuk masuk uji fase klinis pertama. Dan standarnya itu sebenarnya semua peneliti harus sudah tahu. Ada standar bagaimana pemeriksaan, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana pengukurannya, fungsi imunitas tadi. Misalnya laboratorium, ya kan kita membutuhkan laboratorium yang betul-betul kelas A, di mana tertutup dan bebas daripada kuman ya. Jadi sterilitasnya tinggi. Kenapa? Ambil darah tadi, ya kan, kemudian ditaruh di cawan petri, ini nanti diinkubasi dan beberapa lama, mungkin 5 sampai 7 hari, kemudian diharapkan dikenalkan tadi dengan antigen virus ya, dan kemudian disuntikan kembali ke tubuh orang yang tadi kita ambil darahnya. Nah ini menurut saya harus benar-benar steril, kalau tidak itu akan menimbulkan reaksi infeksi misalnya. Dan dalam perjalanan riset yang uji fase klinis pertama, standar-standar itu salah satu laboratorium tidak terpenuhi. Ya walaupun sudah diingatkan ini harus pakai standar yang benar loh, ini berbahaya nanti bisa keselamatan relawan mengalami demam atau efek samping yang tidak diharapkan gitu. Dan menurut saya karena itulah Badan POM mengevaluasi baik dengan inspeksi, mempelajari laporan, bahwa masih harus diulangi lagi penelitian ini, bahkan harus diulangi lagi sampai memperkuat konsep bahwa dendritik ini memang pas untuk vaksin corona mulai dari hewan, ya jadi praklinik, terus kemudian masuk fase klinik, satu, dan kalau satu dengan baik sudah teruji, baru fase 2 sudah teruji, baru masuk fase 3. Memang di dalam penelitian itu memang seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Pertama, kita harus benar-benar yakin tingkat keamanannya. Kedua, bagaimana efekasinya, daya perlindungannya, ya kan? Ketiga, itu memang terbukti bermanfaat secara bisa diberikan cepat dan tidak menimbulkan efek samping yang kita takuti. Pak Pandu, sebelumnya juga rekan saya Putri Ayuning Tias mewawancarai Pak Gatot Nurmantio yang menjadi salah satu orang yang ikut serta begitu dalam uji klinis vaksin Nusantara. Beliau mengatakan lihat saja dulu hasilnya, mengapa kemudian sekarang harus dibatasi. Pak Pandu sepakat dengan itu, melihat dulu progresnya seperti apa hingga hasilnya nanti kita melihat seberapa efektif vaksin Nusantara? Bukan dibatasi, tapi setiap tahapannya harus dilewati, ya kan? Nah, tahapan kalau sudah lulus tahapan praklinik, masuk tahapan klinik, ya kan? Tahapan klinik ini ternyata belum bisa lewat, harus diulangi. Kayak lulus ujian. Nah, ini belum memenuhi syarat untuk fase berikutnya. Karena fase berikutnya kita membutuhkan sampel yang lebih besar, ya kan? Untuk lebih banyak mendapatkan informasi daripada sampel-sampel kita. Sehingga kalau tidak bisa menjamin tingkat keamanan dan sebagainya, itu akan berisiko tinggi, ya kan, membahayakan relawan. Nah, kita sebagai seorang peneliti atau seorang dokter itu kehati-hatian itu penting. Mematuhi prinsip-prinsip good manufacture, good laboratory itu penting. Karena kalau tidak, kita akan salah menarik kesimpulan atau salah bisa memberikan membahayakan keselamatan manusia. Padahal kita ingin menyelamatkan kehidupan. Jangan sampai niat baik kita akhirnya malah membahayakan atau bisa merugikan orang yang kita minta mau sebagai relawan. Pak Pandu, jika kemudian ada juga argumen yang mengatakan bahwa vaksin Nusantara ini menjadi harapan bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin yang saat ini tengah beredar, orang-orang yang memiliki komorbid tertentu, karena memang vaksin Nusantara diklaim penelitinya diproses melalui sampel darah per individu. Bagaimana Pak Pandu? Ya, memang itu yang ditawarkan ya. Tapi kan sebenarnya vaksin yang Sinovac itu yang dari inactivated virus itu vaksin yang paling aman, bisa diberikan pada komorbid dan sebagainya, karena sudah jutaan orang divaksinasi
lansia dulu masih diragukan, ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian pada komorbiditas juga sebenarnya. Jadi vaksin yang sekarang itu sebenarnya relatif aman untuk Sinovac ya. Nah, mungkin vaksin-vaksin lain yang masih menjadi pertikaian seperti AstraZeneca atau vaksin yang lain ya. Tapi itu kejadiannya sangat jarang dan harus sedang diteliti terus. Kenapa kok ada sedikit orang yang mengalami efek yang tidak diharapkan? Jadi menurut saya tetap kebutuhan vaksin yang ada sekarang ini sudah memenuhi persyaratan. Kalau ada masalah karena setiap pemberian vaksin itu dimonitoring dengan ketat, maka langsung dihentikan supaya tidak ada korban yang jauh lebih banyak. Jadi menurut saya argumentasi itu tidak cukup kuat karena sedemikian rumitnya dan juga vaksin dendritik tadi persyaratannya jauh lebih ketat daripada vaksin yang sudah jadi yang tinggal disuntikan pada orang harus dengan kecepatan tinggi. Kita kan sekarang dalam era pandemi, kita membutuhkan jutaan orang harus divaksinasi secepat-cepatnya supaya kita berkejaran dengan kecepatan mutasi virus. Kita tidak bisa ambil darah terus menunggu sampai seminggu kemudian disuntikan lagi, dan itu butuh technical skill yang luar biasa, butuh laboratorium yang berkelas A. Tidak bisa dalam situasi seperti itu. Itu pun belum teruji tingkat efektivitas maupun tingkat keamanannya. Oke. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap, Pak Pandu? Karena masyarakat melihat sejumlah tokoh bahkan anggota dewan bersedia untuk ikut sebagai relawan dalam uji klinis vaksin Nusantara. Di sisi lain, BPOM sampai saat ini belum memberikan lampu hijau untuk penelitian ini. Ya, Badan POM kan memberikan penilaian terhadap uji fase pertama, ya kan? Dan itu harusnya segera diperbaiki, ya kan? Dan masih ada proses sebenarnya untuk memperbaiki proses pertama, sehingga dengan demikian ada harapan untuk bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Jangan kemudian merasa dihambat. Karena sebagai seorang ilmuwan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, bagaimana? Kalau ada kepercayaan, jangan merasa paling pinter atau merasa dari golongan politik tertentu kemudian bisa mendikte Badan POM yang sebenarnya melaksanakan tugasnya. Jangan melampaui batas lah. Kita harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Saya sedang ada orang yang mau jadi relawan. Waktu relawan Sinovac aja saya kagum, misalnya dengan Gubernur Jawa Barat mau jadi relawan gitu. Itu satu sikap yang harusnya kita puji. Ya, jadi saya mengagumi apresiasi teman-teman dari anggota DPR maupun tokoh-tokoh yang lain yang mau menjadi relawan. Tetapi saya menyarankan kepada peneliti, tim peneliti siapapun mereka harus mengikuti aturan regulasi yang ada, karena aturan regulasi yang ada itu melindungi kita juga untuk bisa mengikuti dipercaya, karena kalau tidak dipercaya prosesnya kita tidak ikuti, maka produk ini seperti tidak bisa dipakai oleh masyarakat. Bayangkan kalau memang sudah bagus. Kita mengabaikan aturan-aturan yang memang untuk kepentingan keamanan dan kehati-hatian itu kita terabas begitu saja, maka upaya kita jadi sia-sia. Jangan seperti itulah. Jangan seakan-akan kita bisa melampaui, mengabaikan semua yang sudah ditentukan. Itu kan kesepakatan. Dan itu bukan hanya untuk penelitian ini, siapapun penelitian apapun juga sama perlakuannya. Ya kan, kalau mau mengembangkan riset itu. Walaupun nanti tim IVITA juga melakukan mau di Amerika juga sama. Amerika jauh lebih ketat dibandingkan kita. Jadi saya mendorong supaya tim peneliti mawas dirilah bahwa aturan itu memang harus dipatuhi. Jangan melakukan hal-hal yang tidak simpatik dan membuat kita semua rugi. Baik. Pak Pandu, terima kasih catatannya. Kita tunggu bagaimana bergulir vaksin Nusantara dan sikap dari pemerintah terkait hal ini karena masih terus bergulir, uji klinisnya masih terus berlangsung. Tapi untuk sementara terima kasih. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda.